Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Kansa Salsabila dan NPM 2478056. Di sini saya akan membuat video hands-on mengenai mata kuliah analisis dan ilmu data untuk TI. Nah, pada kali ini video hands-on untuk praktikum 11 yaitu analisis regresi linear berganda. Di sini saya menggunakan dataset e-commerce transaction atau penjualan online, transaksi penjualan online. Nah, pada langkah pertama, kita akan upload dataset menggunakan perintah upload file upload. Di sini dia untuk mengunggah file dataset dari komputer ke lingkungan ke Google Colab-nya. Nah, selanjutnya data itu akan dibaca dengan perintah pd read csv. Setelah itu di sini akan menampilkan informasi awal dataset. Pertama ada perintah data head, itu digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Lalu yang kedua ada data info, yang dimana data info ini memberikan informasi struktur dataset seperti jumlah baris, kolom, tipe data, dan apakah ada nilai kosong. Dan yang terakhir ada data isnal sum. Nah, di sini untuk menghitung jumlah missing value yang terdapat di setiap kolom. Nah, di sini terdapat output 5 data pertama. Itu menampilkan kolom seperti invoice no, stock order, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Lalu ada struktur data yang menunjukkan sebagian besar kolom bertipe objek dan float. Ada juga yang int tapi cuma satu. Selanjutnya di sini dia memunculkan jumlah missing value per kolom. Nah, di sini jumlah missing value yang kemungkinan besar itu ada di customer ID sebesar di 135.080. Nah, selanjutnya pada tahap kedua akan mendeteksi outlier. Nah, di sini perintah SNS box plot ini digunakan untuk melihat distribusi data dan mendeteksi outlier pada kolom quantity dan unit price. Nah, di sini box plot itu memperlihatkan median, kuartil, dan titik-titik outlier. Nah, pada outputnya, grafik itu menampilkan 2 box plot. Nah, jika terlihat titik jauh di atas atau di bawah box, berarti terdapat outlier. Nah, outlier ini bisa berasal dari kesalahan input atau transaksi yang tidak wajar, misalnya pembelian yang sangat besar atau harganya itu 0. Namun dalam analisis ini kita tetap lanjutkan karena datanya masih bisa digunakan. Pada tahap selanjutnya membuat variabel x dan y. Di sini ada perintah data drop. Nah, digunakan untuk menghapus baris yang memiliki nilai kosong pada kolom yang penting. Lalu ada total sales. Ini dihitung dari perkalian quantity dikali unit price. Nah, ini menjadi variabel dependen variabel y. Lalu ada invoice date. Invoice date ini diubah menjadi format tanggal agar bisa diambil bulannya menjadi month. Lalu ada country code. Nah, country code ini mengubah nama negara menjadi kode numerik yang menggunakan kategori encoding. Lalu ada xval. Di sini berisi variabel independen seperti quantity, unit price, month, dan country code. Lalu ada yval. Di sini berisi target atau variabel dependen atau total sales. Nah, di sini jumlah baris setelah pembersihan itu terdapat. Sebelum masuk ke sini ada sampling agar regresinya tidak berat. Nah, di sini dataset aslinya itu sangat berat. Nah, agar komputasi lebih cepat, kita tuh ambil sampel acak sebanyak 5.000 data menggunakan sampel. Nah, jumlah baris setelah pembersihan itu 541.909. Selanjutnya masuk ke tahap keempat, yaitu korelasi. Nah, di sini kita menghitung koefisien korelasi persen untuk melihat hubungan antar variabel numerik. Nah, pada outputnya heat map itu menampilkan nilai korelasi antar variabel. Quantity itu memiliki korelasi positif tinggi terhadap total sales. Nah, unit price juga berpengaruh positif namun tidak sebesar quantity.
interpretasinya itu semakin besar kualitas pembelian dan harga satuan, semakin besar pula nilai penjualannya. Selanjutnya yaitu tahap kelima, yaitu regresi linear berganda. Nah, pada tahap 5 ini kita menambahkan konstanta add constant. Nah, di add constant ini dia itu agar menjadi model memiliki intercept, dan SMSOLS itu digunakan untuk membuat model ordinary last square and fit untuk menyesuaikan dengan data. Nah, di sini outputnya hasil regresi OLS-nya itu koefisien COF itu untuk setiap variabel X. Lalu R square itu untuk yang menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data. Dan yang P itu untuk uji signifikasi. Selanjutnya pada tahap 6 yaitu uji normalitas residual. Nah, di sini kita menghitung residual selisih antara data aktual dan prediksi. Nah, histogram dengan kurva KDE itu membantu melihat apakah residual terdistribusi normal atau tidak. Kemudian uji Shapiro-Wilk itu digunakan untuk memastikan normalitas residual. Selanjutnya pada tahap ke-7 yaitu uji multikolinearitas. Nah, di sini VIF ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan kuat antar variabel independen. Nah, di sini interpretasinya itu jika VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas serius, artinya variabel X tidak saling tumpang tindih secara statistik. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, pada tahap ini scatter plot residual terhadap prediksi digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Nah, jika pola residual acak di sekitar 0 berarti tidak terjadi hal itu. Nah, lalu nilai Darwin-Watson itu digunakan untuk menguji autokorelasi residual. Nilai idealnya berada di antara 1,5 dan 2,5. Nah, selanjutnya di sini pada uji autokorelasi itu bernilai 2, sekian ya. Karena nilai idealnya itu berada di antara 1,5 dan 2,5. Selanjutnya evaluasi model. Nah, di sini R squared itu mengukur seberapa besar variasi Y dijelaskan oleh model. Lalu MSE, RMSE, dan MAI itu mengukur kesalahan prediksinya. Dan yang terakhir yaitu prediksi 5 data terdekat atau 5 data awal. Nah, kita di sini mengambil 5 data awal untuk melihat hasil prediksi penjualan berdasarkan model regresi. Nah, di sini tabel nilai berisi nilai quantity, unit price, month, country code, prediksi total sales. Nah, model ini mampu memperkirakan nilai penjualan dengan cukup baik berdasarkan 4 variabel tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisisnya, variabel quantity dan unit price ini memiliki pengaruh yang signifikan nih terhadap total sales. Lalu model R2 itu tinggi yang menunjukkan kecocokan cukup baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 11 kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.